Ya, kita surveinya adalah di 6 kota. Dengan mengapa pemilihan 6 kota, karena pertimbangannya representasi ke kota besar, kota sedang, dan kota kecil, dan tingkat aksesibilitas terhadap layanan publik dalam ini SPBU. Yang terjauh adalah dengan Manado, ya, dengan Indonesia mana itu Manado itu bagian tengah. Dan sampelnya kita ambil dari para penerima manfaat dari BBM, mulai dari pemilik kendaraan motor baik roda 2 maupun roda 4 mengecer BBM, ya, karena itu juga menjadi stakeholder. Dalam bahasa yang lain itu Pertamini. Kalau Pertamina SPBU-nya ada Pertamini pengecer BBM itu. Kemudian petugas SPBU dan supir angkutan. Jumlah sampel yang diambil dalam survei ini sebanyak 589 orang, yang terdiri dari 298 pemilik kendaraan motor, 61 petugas SPBU, 122 supir angkot, dan 108 pengecer. Jadi selain survei kita juga ada polling, ya. Ada polling. Nah, pollingnya itu respondennya adalah 100 orang, ya, atau 600 orang. Jadi masing-masing kota 100 orang. Gitu. Nah, sekarang dari 589 orang itu karakter demografinya seperti apa? Itu yang paling tinggi itu dari 298 orang kemudian 61 petugas SPBU, 122 supir, dan seterusnya. Dari pengguna BBM ini sebanyak 298 orang dari laki-laki dan 218 laki-laki dan 80 orang perempuan. Ini profesinya mulai dari pelajar, mahasiswa, TNI, PNS, sebagai swasta, dan lain-lain. Yang paling banyak itu 102 itu swasta, bukan. Ya, wirausaha. Lanjut. Ini pengguna dari kendaraan motor dari roda 2 dan roda 4. Kalau kita lihat Bandar Lampung itu paling tinggi untuk motor, kemudian Jakarta itu mobil lebih tinggi dibanding motor. Walaupun nampaknya sepeda motor kan jauh lebih menyemut dibanding mobil, tapi respondennya ini lebih banyak mobil di Jakarta. Ini antara pengguna premium atau non premium yang kita tolak. Itu yang premium yang paling tinggi itu di Bandar Lampung. Ya, tadi motornya juga sangat tinggi karena motor kan pasti adalah premium semua. Jadi ada beberapa atau sedikit yang menggunakan pertamax. Nah, ini di pengecer, ya. Para pengecer umumnya beroperasi pada daerah-daerah yang jauh dari BBM. Kebijakannya sebenarnya BBM itu hanya di SPBU, tapi ketika rasio jumlah SPBU-nya sangat minim, mau tidak mau harus pengecer adalah menjadi solusinya. Nah, tingkat margin profit dari pengecer ini yang paling rendah keuntungannya itu di Bali, dan paling tinggi itu di Pontianak, ya, dari 1.000 sampai 6.500 untuk premium. Itu dari pengecer. Jadi pengecer itu menjadi sangat eksis di sana, karena nanti di survei di belakang kelihatan. Nah, ini dampak kenaikan harga BBM, ya, dari
Jadi ini angkutan umum, ya, dampak penurunan pendapatan di angkutan umum, ya. Yang di Pontianak misalnya persentase penurunannya kurang dari 15%, itu 8 ini apa? Persentase 47, kemudian 15 sampai 30% dan sampai 30%. Jadi yang paling tinggi adalah sampai 15%. Kemudian kalau di Bali kan umumnya sudah hampir tidak ada sebenarnya, kecil. Kemudian yang paling tinggi itu di mana itu? Jakarta, ya. Jadi ini dampak penurunan pendapatan karena kenaikan BBM nanti bisa di elaborasi lagi. Kemudian ketersediaan BBM, masyarakat yang mendapatkan dalam hal oleh BBM. Jadi ini ketersediaan BBM itu bisa karena pengguna BBM, petugas SPBU dan sopir angkot. Jadi kalau dari pengguna BBM yang paling tinggi itu di Manado. Ya, jadi kalau kita ke Manado itu memang antriannya sangat banyak, ya. Di satu sisi perlu berjam-jam membeli di SPBU, tapi banyak, dengan mudah kita bisa mencari di Pertamini tadi. Nah, kemudian dari sisi petugas SPBU itu yang paling tinggi ini adalah di orang Manado juga sama di Denpasar. Dan di sopir angkot itu di Manado. Nah, jenis kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembelian BBM atau pengguna BBM, dari kalau pengguna BBM itu harus antri waktu yang lama, itu paling tinggi angkanya. Jadi karena harus antri di SPBU-nya itu sampai panjang sekali antriannya. Kemudian harus bayar di atas harga yang ditetapkan karena beli di pengecer. Kemudian tidak tersedia BBM subsidi, terus rame adanya premium yang habis di SPBU. Kemudian kalau sopir angkot sama, jadi keluarnya adalah harus antri waktu yang lama, kemudian stok kosong. Kemudian kalau petugas SPBU itu artinya pemiliknya itu. Kemudian persoalannya adalah pembelian dibatasi oleh Pertamina. Waktu itu kan ada pembatasan kuota, ya, setiap SPBU sekian kiloliter karena ada pembatasan kuota untuk BBM bersubsidi. Kemudian keterlambatan pasokan kaitannya dengan kuota juga. Kemudian kendala finansial dalam membeli DO karena kalau membeli harus DO. Nah itu kendala-kendala dalam pembelian atau pembelian BBM. Jadi tentang pengecer BBM, ya. Ada margin besar antara BBM di SPBU dengan harga BBM di pengecer. Ya. Jadi seringkali stok di SPBU habis, tapi di pengecer ada. Nah ini saya ketika di Manado sekalipun, itu teman saya yang di Manado lebih senang membeli di pengecer daripada di SPBU karena antrinya lama, bisa jam 2 jam. Jadi akhirnya adalah masuk kita beli di SPBU saja. Nah ini kayak semacam ada tanda kutip kong kali kong gitu, ya. Dia di SPBU-nya di melayani pengecer, tapi kemudian untuk konsumennya dibilang habis dan sehingga antri. Jika sering dijuluki lebih bagus beli di Pertamini daripada di Pertamina. Jadi nanti bisa dibaca saja. Ya, kalau terkait dengan kebijakan subsidi BBM, kami juga menanyakan itu sebanyak ini persentasenya, ya, dari mengetahui atau tidak mengetahui itu. Kalau dilihat kotanya itu, ya, yang tidak mengetahui itu sebenarnya sedikit, ya, sedikit ya karena Jakarta, tapi malah yang kota lain ya tidak mengetahui itu tidak ada, berarti tahu semua kan.
soal aspirasi masyarakat bahwa sebaiknya kompensasi BBM itu diberikan untuk apa? Apakah untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, atau transportasi umum? Nah, kalau dari 7 alternatif itu, yang paling tinggi adalah diperuntukkan untuk pendidikan 36%, kemudian kesehatan 18%, infrastruktur 9,7%, untuk transportasi umum 5%. Ini aspirasi atau kehendak dari masyarakat. Walaupun kalau kita kolaborasi dengan kebutuhan yang lebih mendesak itu yang dimana ya perlu diskusi yang lebih panjang. Dan kemudian ada dana tunai, jadi masih masyarakat yang adanya pengharapan untuk ada cash money dari pemerintah untuk dampak atau kompensasi kenaikan BBM itu. Nah, itu yang saat ini saya kira di era Jokowi sudah tidak ada dana tunai ya, yang BLT atau Balsam masih. Oh ya, apa namanya itu? Indonesia apa namanya? Ya saya kira ini saja kan. Itu dari hasil survei di LKI nanti bisa